Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di One Siniar KPP PMA 1 yang kali ini akan membahas tema Per 03 yang telah diubah dengan Per 11 tahun 2022 tentang faktur pajak. Izinkan saya yang akan memandu acara ini, saya Puja, penyuluh pajak ahli pertama dari KPP PMA 1, dan pasti saya hari ini ditemani oleh dua narasumber yang cukup ganteng-ganteng ini. Di keluarganya pastinya gantengnya ya, karena kalau masuk ke keluarga saya gantengan saya gitu ya. Ya, oke. Yang pertama saya sapa dulu ya, Pak Gustaf, Pak Agus Saptomo. Halo kawan pajak, Iya. kabar baik, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, dan yang kedua abang saya yang paling ganteng ini, Bang Cibop. Halo kawan pajak, selamat siang. Siang ini kita akan bahas tentang Per 11 ya. Siap ya Bang ya? Siap. Ini pertanyaan dari kawan pajak masuk dari macam-macam ini, dari Banyak. DM Instagram, lewat WhatsApp, atau yang telepon langsung, bahkan datang langsung tentang Per 11 ini banyak banget. Ya kan? Ya. Nah, oh ya. Yang nggak ada cuman ini, masukin botol dilempar di laut nggak? Nggak ada. Itu juga ada lewat Merpati Pos, belum ada. Belum ada Nggak seperti itu. apa-apa, kalau kawan pajak mau coba kita terima. Kita terima kalau Nanti melalui kita Merpati videoin Pos. kalau perlu. Oh iya, satu lagi. Ini hari ini kita spotnya beda Bang. Ya. Nah, kita ada Mana di ini kita? Nah, ini di TPT KPP PMA 1 ini. Oh. Nah, ini kita di layanan mandiri. Jadi Keren sekali ya. di sini wajib pajak itu bisa mencetak segala dokumen yang dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, kita ada namanya B1, Borang Online. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju. Iya, kita mulai lagi setelah iklan yang jalan tadi. Set. Set. Nah, seperti itu. Jadi kita kayak di TV ya. Iya, ayo. Oh, emang kita di TV sih, emang kita artis lah. Artis dong. Artis dong. Ya. Oke, kembali ke So artis. soal artis. Ya, kembali kita ke ini apa Per 11. Yang pertama itu apa latar belakang perubahan Per tersebut. Nah, yang kedua, perubahan yang terjadi setelah terbitnya Per 11 PJ 2022, dan terakhir nanti akan kita tampilkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram ataupun melalui WhatsApp ataupun telepon langsung dari wajib pajak. Nah, Kecuali lewat botol dan Merpati Pos. Nah, yang kita kasih kesempatan di Bang Jiwa pertama kali. bagus lah, bagus. Ya, yang kita kasih kesempatannya bagus dulu. Bagus dulu ya. Iya, yang tua lah. Yang tua. Iya. Oh, jangan bawa umur lah kalau gitu. Iya, iya. Ada yang lebih tua dari Bagus. Oh, iya. Siapa? Bapaknya Bagus. Iya, lebih tua dari Bagus. Ya. Iya, lebih tua. Ya, silakan Bagus. Yang bisa dijelaskan Bagus ke kawan pajak semuanya latar belakang perubahan Per 11 tersebut. Oh iya ya. Jadi kawan pajak ya, jadi Per 11 itu kan perbaikan dari Per sebelumnya. Jadi Per 3 ya. Per 03. Ya, Per 03 gitu. Jadi mengenai faktur pajak, jadi pemerintah memang memberikan perhatian di dalam hal ini, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kenapa dibikin aturan baru lagi, ketentuan yang disempurnakan lagi, supaya apa? Supaya lebih mudah. Jadi faktur pajak itu wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam membuat faktur pajak itu lebih mudah. Jadi kemudahan bagi pengusaha kena pajak di dalam membuat faktur pajak. Pasti kan itu diciptakan lebih baru, aturan baru, ya pasti yang lebih mudah lah. Jangan malah nambah susah. Masalah. Nah, Masalah. memang faktur pajak itu vital banget buat pengusaha-pengusaha pajak. Sangat Iya. itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kepastian hukum. Jadi kalau hukumnya udah pasti bisnisnya juga lebih pasti kan gitu. Pastinya seperti Memberikan itu. kepastian hukum, memberikan keadilan dalam hal pengkreditan pajak pertambahan nilai adalah karena dalam PPN ini kan kita mengenal teori ada pajak masukan, ada juga pajak Keluaran. Jadi pengkreditannya itu lebih adil di dalam itu. Ataupun kemudian juga
dalam faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai faktur pajak. Ya. Dan ada Oke. itu. Memang ada beberapa dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dia bukan faktur pajak tapi dokumen itu dipersamakan dengan faktur pajak. Belakangnya kan itu. Ya. Sedangkan tujuannya dari latar belakangnya kan memberikan kemudahan, memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum kan gitu ya. Tujuannya itu supaya perlu dilakukan penyelesaian ketentuan mengenai keterangan yang harus dicantumkan di dalam faktur pajak itu berupa identitas pembeli, BKP atau JKP. Identitas pembeli kan bisa NPWP, bisa sekarang NIK sebagai NBP kan gitu ya. Itu identitas pembeli, Dan mengenai ketentuan mengenai pengkreditan pajak pertambahan nilai, karena yang paling penting bagi para pengusaha kena pajak itu sebenarnya itu pengkreditan Bisa dikreditin nggak nih? Nah, gitu. Yang dicantumkan di dalam faktur pajak ini bisa nggak ini dikreditkan? Intinya kan tujuannya kan itu. Iya. Percuma banyak pajak masukan tapi kalau nggak bisa dikreditin, nah mereka juga repot juga akhirnya kan. Nah, gitu rupanya ya. Perubahan Per 03 ini menjadi Per 11 ini semata-mata demi memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Yang bagi kawan-kawan pajak semua itu sih. Jadi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, sekarang giliran Bang Cipop nih. Oke, siap. Mengenai perubahan yang terjadi setelah terbitnya Per 11 yang menggantikan Per 03 itu apa aja Bang Cipop? Mohon dijelaskan. Oke, baik Mas Puja. Jadi begini kawan pajak, secara umum yang mengalami perubahan di Per 3 itu sebagaimana telah diubah dengan Per 11 ada dua. Yang pertama yang telah diubah ya terkait pada pasal 6 ayat 6 dan tambahan ayat 7A, di mana menyebutkan bahwa yang berhak, yang boleh menggunakan atau harus menggunakan alamat cabang adalah hanya untuk fasilitas PPN yang tidak dipungut di kawasan tertentu aja. Intinya cuma itu sebenarnya, cuma satu, sederhana. Tapi namanya bahasa hukum kan, kalau kita tidak biasa baca bingung Pak. Ya, betul. Sama seperti sulitnya ngartiin tatapan istri. Ini maunya apa ini? mulai dia. Terlalu aja salah. Ya kurang lebih begitu konsepnya kawan pajak. Yang kedua, ada perubahan di pasal 37 terkait pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jadi di sini dikasih kemudahan, pajak masukan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Ini kelihatannya agak ini ya bahasanya ya, ngambang. Tapi nanti kita bisa jelaskan lebih jauh pada saat pertanyaan-pertanyaan lanjutnya. Demikian. Oke, Bang Cipop, berarti poinnya dua ya. Perubahan dari 3 ke 11 ini. Oke, selanjutnya ini kita akan mulai kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak yang telah masuk via WhatsApp, via DM IG ataupun media sosial lainnya, Twitter PMA1 juga ada. Nah, yang ditanyakan langsung kepada kami selaku penyuluh pajak. Pertanyaan pertama, apabila tempat penerima BKP atau JKP berada di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut selain KPBPB dan penyerahan BKP atau JKP-nya mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, bagaimanakah pengisian nama, NPWP dan alamatnya? Pertama, balik lagi Pak Agus. Pertanyaannya panjang bener. Panjang, nggak tahu ini Pak Agus jawabnya panjang apa enggak. Gue gurunya aja sampai bingung. Saya aja bacanya juga bingung Bang. Tapi itu yang ditanyain oleh teman kita. Kalau kawan pajak. Mau kita harus jawab. Harus jawab ya. Yang jawab pastinya bagus kan. Kalau panjang-panjang bagus kan. Oke, silakan bagus jawab. Jadi begini kan pajak. Begini Mas Puja. Jadi tadi ditanyakan istilah-istilah ya. Ada KP, ada BKP, ada JKP. Sebenarnya kan tahu ya kalau JKP apa itu? Barang kena pajak. Nanti bertanya tuh. Barang kena pajak. Kalau JKP, jasa kena pajak. Itu ya kan pajak. Kemudian ada lagi tadi istilah KPBPB. Jangan nanya, saya nggak tahu Pak. Jadi ada KPBPB, itu kepanjangan adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Jadi istilahnya kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Itu kawasan di mana pajak secara umum nggak dikenakan ya. Dikenakan. Dan tempat tertentu aja. Ya. Nggak seluruh Indonesia kan? Kembali tadi ke pertanyaannya bagaimana penulisan
pengisian nama NPWP dan Alamatnya. Nama, NPWP dan alamat, karena di faktur kan memang 3 hal itu yang penting, nama, NPWP dan alamat. Krusial, Alamat. itu krusial itu. Jadi begini ya, sesuai dengan Per 11, jadi pertanyaannya bagus sekali sebenarnya. Jadi sesuai dengan Per 11, jadi di pasal 6 ayat 2 dan 3, Per 11 ya, kita membahas mengenai Per 11 ini. Jadi pengisian nama, NPWP dan alamat menggunakan nama, NPWP dan alamat pusat, pusatnya. NPWP pusatnya ya. Ini berbeda dengan di Per 3 yang sebelumnya, sebelum Per 11, Per 3 di situ dinyatakan bahwa pengisian nama, NPWP dan alamatnya itu menggunakan NPWP, nama, NPWP dan alamat lokasi penerima. Oh, ya. Ini lokasi penerimanya di mana? Nah, itu Per 3. Sekarang kalau Per 11 itu adalah alamat pusatnya. Ya, perubahannya cukup frontal juga. Ya. Jadi dari yang dialamatkan di tempat lokasi diterimanya barang, sekarang balik ke pusatnya. Oke, jadi balik kayak yang sebelumnya ya berarti. Ya. Oke, tidak sepanjang pertanyaannya jawabannya ternyata. Saya kira pertanyaan saya panjang, Ini jawabannya yang panjang. kayaknya Iya. Entah dia terlalu mengerti atau dia nggak mengerti. Iya, bukan kita yang kurang mengerti. Oke, baik. Gitu. Oke, saya jadi landang coba nih. Ini pendek pertanyaannya. Untuk penerima BKP atau JKP di tempat lain di dalam daerah pabean, TLDDP. Nah, ini singkatannya tempat lain di dalam daerah pabean. Bagaimanakah pengisian nama, NPWP dan alamatnya? Silakan Bang Cibo. Ini harus dijawab. Nggak harus. Bisa di skip. Lanjut Agus lagi gitu. Oke, baik. Artinya honor bagi 2 aja. Nah, jangan dong, jatah gue juga ada. Iya, jawab kalau gitu. Baik, Mas Raja. Iya. Ini kawan pajak terkait dengan pertanyaan tadi. Untuk penerima BKP atau JKP tempat lain dalam daerah pabean, ini saya jelaskan singkat ya. Yang dimaksud dengan tempat lain dalam daerah pabean, yang dimaksud dengan tempat lain dalam daerah pabean itu adalah tempat lain dalam daerah pabean, sama ya. Tapi dia bukan di wilayah di kawasan berikat ataupun kawasan bebas. Jadi konsepnya begitu, di dalam negara kesatuan kita ada zona ekonomi. Itu kan dibagi-bagi, ada yang kawasan bebas, berikat. Nah, selain kawasan bebas atau berikat itu dinamakan dengan tempat lain dalam daerah pabean, TLDDP. Kalau ada yang nanya itu tapi enggak ada ya, ini sia-sia juga gue jelasin. Oke, terkait pertanyaannya ya. Ini pertanyaan bagus juga ini, Mas Puja. Ini yang nanya siapa sebenarnya sih? Bagus. Singkat jelas pertanyaannya. PT XYZ. Ada lah yang tanya, kita nggak sebutin nama gitu. Jadi kurang lebih jawabannya kawan pajak dia sama seperti pertanyaan sebelumnya. Yang digunakan adalah nama, NPWP dan alamat pusatnya. Dia menggunakan alamat pusatnya, yang sebelumnya menggunakan nama, NPWP, alamat lokasi penerima BKP dan JKP. Nah, kenapa dia kembali ke situ ya seperti filosofi pembuatan peraturan, jangan sampai aturan itu Menyusahkan. Betul sekali. Dipermudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, tapi bisa jadi seperti ini sih Bang, jawab bagus ya. Mungkin pada saat R03 kemarin itu di launching jalan, dan ada beberapa dinamika di lapangan. Dinamika di lapangan akhirnya banyak teman-teman kita pengusaha kena pajak, kawan pajak kita itu yang dinamika ini bukan dinamika Abror dan Saruni kan? Bukan, jangan. Ini khusus wajib pajak. Iya, bukan. Oke, Bang, jangan dikerjain, dia mengantar dia acak-acak kita, Bang. Dari situ kan dia di situ, Bang. Bahaya nih kalau ada di situ. Dimatiin ntar live IG kita selesai. Berarti jangan dikerjain. Ntar pulangnya aja kita kerjain. Maaf, Abror Saruni. Ya, oke. Ya, jadi bisa jadi dinamika di lapangan setelah Per 03 tadi banyak komplain gampangnya. Nah, dari wajib pajak kita yang ya kok gini sih merasa kesulitan gini. Nah, akhirnya dari situ KP akan terpusat di Pak Pajak akhirnya merumuskan kembali dan terbitlah Per 11 ini seperti itu ya. Jadi dari dua pertanyaan tadi itu yang paling sering muncul, Bang, di WhatsApp kita. Jadi ya paling sering muncul ya dua pertanyaan tadi itu. Jadi intinya Per 03 yang proses 11 itu yang digunakan adalah alamat, nama dan NPWP pusatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih buat Pak Agus nih. Terkait ketentuan peralihan pada Per 11. Bisa dijelaskan lebih jauh Pak Agus?
ketentuan peralihannya? Pak, durasi kita tinggal 10 menit. Oh ya tadi, Oh, iya. udah ada yang gini-gini ya. Jadi udah kayak nonton tinju. Oh, ya. cukup. Nonton tinju itu. Oh, iya. Jadi Nonton tinju. Sukanya orang lama banget ya nonton tinju. Masih di rumah tetangga itu. jadi ketentuan peralihan ya, mengenai ketentuan peralihan di situ perlu ditegaskan lagi sekali lagi ke kawan pajak bahwa Per 11 mulai berlaku 1 September ya. Oh, 1 September. Baru berarti ya? 1 September. Makanya dibikin ketentuan peralihan dari iya. Per 3 ke Per 11. Biar nggak ada kekosongan. Makanya dibikin itulah ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan khususnya diatur di pasal 38A. Di situ dijelaskan bahwa pada saat Per 11 ini berlaku ya, faktur pajak yang dibuat sejak tanggal 1 April 2022 sampai 31 Agustus 2022. Nah, jadi pakai Per 3 ini berarti ya. Oh iya. Nah, pakai Per 3 itu bagaimana? Kan mesti jadi begitu kan pajak. Di mana? Nah, pertama faktur pajak dibuat untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pembeli barang kena pajak atau penerima jasa pajak yang melakukan pemusatan PPN ya, pemusatan tempat PPN terutang itu, tetapi BKP atau JKP-nya dimaksud dikirimkan atau diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan yang berada pertama di kawasan atau tempat tertentu yang mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut. Dan penyerahan BKP atau JKP dimaksud merupakan penyerahan yang tidak mendapat fasilitas PPN atau PPNBM tidak dipungut, atau selain di kawasan tempat tertentu tadi itu juga pasti kan ada itu transaksi itu ya. Itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Dan yang berikutnya adalah mencantumkan keterangan berupa identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Itu merupakan keduanya ini merupakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan pengisian keterangan, dianggap memenuhi. Intinya dianggap memenuhi dulu. Yang di Per 03 itu dianggap memenuhi ketentuan pengisian keterangan berupa identitas pembeli kan gitu ya. Kemudian pajak masukannya gimana? Nah, intinya kan faktur pajak kan tetap kembali lagi ke situ. Faktur pajak masukannya gimana di ketentuan peralihan ini kan gitu. Gimana? Perlakuannya? Ya, jadi pajak masukan dapat dikreditkan, oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan. memenuhi ketentuan. Ya, sepanjang memenuhi ketentuan pekerjaan pajak masukan. Ya. Iya, intinya jadi ketentuan peralihan mengatur itu. Jadi bukan berarti udah nggak bisa dipakai yang main. Kalau saya lihatnya sih aman ya Bang Arti ya, masih bisa dikreditkan ya. Oke. Nah, ada lagi tambahan kira-kira dari Bang Cibob? Oke, saya nambahin sedikit. Ya. Tadi kan Pak Agus bahas pasal 38 ya mengenai ketentuan peralihan. Ya. Tadi saya juga sudah menyinggung sedikit tentang pasal 37 mengenai pengkreditan pajak masukan atas transaksi yang terkait dengan Per 11 ini. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir. Pengkreditan pajak masukan oleh PKP, pembeli BKP atau penerima jasa PKP tidak tergantung pada pelaporan faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak dalam SPT masa PPN PKP yang membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan. Bingung kan? Saya juga bingung bacanya. Jadi kurang lebih begini, selama pembeli atau penerima jasanya dia tetap apabila mengkreditkan tetap diakui pengkreditannya dan tidak bergantung pada pengkreditan lawannya, yang maksudnya begitu kurang lebih konsepnya. Jadi biarpun dilawannya dalam hal ini PK-nya tidak dimasukkan ke laporan, tetap bisa diakui, kurang lebih gitu. Tetap bisa sederhananya. diakui pajak masukannya, dapat dikreditkan ya? Dapat dikreditkan. Ya seperti itu. Ya. Oke. Demikian, Mas Puja. Saya rasa cukup ya, Pak Agus, Bang Cibob. Materi kita pada kesempatan kali ini karena sesuai dengan tagline kita, tipis-tipis namun nggak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Kalau kita panjangin lagi nanti tebal-tebal. Jangan. Kita tipis-tipis saja. Tebal-tebal jadi tong-tong. Apalagi itu ayo. Bisa aja Pak Agus ini. Tong-tong
tong. Iya, makanya bingung ya. Oke. Ya. Terima kasih Mas Cibop. Ya, Bang Cibop, terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Ya. Kawan pajak, demikianlah bahasan kelas pajak kita kali ini yang masih mengenai faktur pajak sesuai dengan Per 11. Kami segenap tim penyuluh dari KPP Mas 1 mohon maaf jika ada kekurangan, semoga kita bisa memperbaiki kekurangan tersebut di edisi-edisi berikutnya. Amin. Kembali dukung kami KPP PMA 1 meraih zona integritas wilayah birokrasi bersih melayani di tahun 2022 ini dengan cara tidak memberikan ataupun menawarkan sesuatu dalam bentuk apapun. Nah, terima kasih kepada Bang Cibop dan Pak Agus, dan yang jelas kita terima kasih kepada seluruh kawan pajak atas antusiasmenya pada kesempatan Reboan pada minggu kali ini, dan pastikan datang lagi di Reboan kita di edisi yang akan datang. Ya. Pajak Kuat Indonesia Maju. Saluran informasi yang bisa dihubungi untuk bertanya perihal perpajakan yaitu di portal DJP www.pajak.go.id, kring pajak 1.500-200, DM di IG ataupun Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1 pakai Angka 1. @pajakpma 1. Kemudian di WA Helpdesk KPP PMA 1 di 0812 11009 052 ataupun melalui telepon yang langsung terhubung dengan para penyuluh pajak KPP PMA 1 di 021 798 3767 extension 102. Jangan lupa follow IG dan Twitter KPP PMA 1 di @pajakpma1. Sampai jumpa di Reboan minggu depan dalam waktu yang sama pukul 1:30 sampai dengan selesai, dan masih dari seri perubahan Per 03 ke Per 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.